Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sore ini adalah majelis tentang riwayat Syu'bah. Dan yang dimaksud riwayat Syu'bah adalah salah satu dari qiraat yang mutawatirah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana sudah kita bicarakan dulu pada majelis Al-Arba'un An-Nawawiyah bagi yang hadir, maka secara ringkas saya ulangi lagi bahwa dalam ilmu qiraah ada istilah qiraah, ada istilah riwayah, ada istilah thariq. Adapun istilah qiraah itu maksudnya adalah 10 qiraah yang mutawatirah yang kita sudah sebutkan kemarin. Salah satunya adalah Al-Imam Asim, itulah qiraah yang kita baca di Indonesia ini rata-rata dan juga hampir seluruh dunia kebanyakan memakai qiraah Asim. Setiap qiraah atau setiap qari memiliki dua murid atau dua riwayat. Nah, maka untuk Imam Asim ini punya dua rawi. Yang pertama adalah Imam Hafs dan yang kedua adalah Imam Syu'bah. Nah, rata-rata orang Indonesia membacanya dengan riwayat Imam Hafs. Maka kalau kita ditanya qiraah Anda apa, kita jawab qiraah Asim riwayat Hafs. Nah, sementara yang akan kita bahas di sini adalah riwayat Syu'bah. Jadi ini masih satu guru dengan Asim, tetapi riwayat yang berbeda. Setiap qari memiliki beberapa murid, tetapi kemudian diringkas oleh para ulama. Satu qari punya dua murid. Nah, ini murid yang pertama adalah Hafs, murid yang kedua adalah Al-Imam Syu'bah. Karena itu Imam Syu'bah jelas termasuk dari perawi dari qiraah yang mutawatirah. Kita membaca riwayat Hafs itu mutawatir, kita membaca riwayat Syu'bah itu juga mutawatir. Artinya boleh kita baca di dalam salat, boleh kita baca sebagai tilawah, ta'abbud, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tersebut. Karena memang itulah yang membedakan antara qiraah yang mutawatirah dengan qiraah yang syadzah, yang tidak mutawatirah. Untuk yang mutawatirah itu bisa dijadikan sebagai bacaan di dalam salat, bisa juga dijadikan sebagai bacaan untuk tilawah Al-Quran, untuk ta'abbud, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun riwayat yang syadzah seperti riwayat Al-Yazidi, riwayat Al-Hasan Al-Basri, riwayat Al-A'mash, riwayat Al-Yazidi, ada 4 itu yang tambahan dari 10 qiraah yang mutawatirah. Maka itu semuanya tidak boleh untuk dibaca di dalam salat, juga untuk tilawah, untuk ta'abbud juga tidak boleh. Hanya boleh dibaca sebagai pemberitahuan saja. Ada bacaan seperti ini, tetapi untuk tilawah, ta'abbud tidak diperkenankan seperti itu karena belum mutawatirah. Kemarin pada pertemuan yang dulu juga sudah kita sampaikan bahwa syarat qiraah itu menjadi mutawatir harus ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama, dia hendaklah sahih sanadnya, dan tentu saja banyaknya periwayatan menyebabkan dia disebut mutawatir. Jadi syarat yang pertama harus sahih sanadnya dan banyak sehingga disebut mutawatir. Kemudian syarat yang kedua, harus tulisannya sesuai dengan penulisan di dalam mushaf Utsmani, mushaf yang sudah tersebar di seluruh dunia sekarang ini. Kalau tulisannya berbeda, maka itu tidak disebut sebagai qiraah mutawatirah. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang fasih. Boleh yang paling fasih atau afsah atau fusha, ya. Boleh juga yang fasih saja, tidak paling fasih, tidak ada masalah. Yang penting tidak keluar dari dua kondisi ini, ya. Ada kalanya paling fasih atau bahasa yang fasih. Nah, kalau sudah memenuhi 3 syarat ini, maka qiraah ini disebut sebagai qiraah mutawatirah. Nah, untuk riwayat Syu'bah dari Asim, maka ini juga sudah memenuhi 3 syarat ini. Tentang riwayat Syu'bah, pertama kali saya mendengarnya dari teman saya sekaligus guru saya, Al-Ustaz Abu Ja'far Al-Azhari.
sama-sama mengajar di Ibnu Abbas, hanya saya lebih cenderung ke bidang hadis, sementara beliau cenderungnya dalam bidang qiraah. Beliau setiap pekan datang pergi dari pesantren Ibnu Abbas yang kami waktu itu mengajar di situ bersama. Beliau pergi ke Jogja untuk setoran riwayat Syu'bah kepada gurunya dari Al-Jazairi. Jadi ada seorang syekh dari Al-Jazairi yang tinggal di Indonesia mengajarkan ilmu qiraah asyarah kepada orang-orang Indonesia. Namanya Syekh Abdul Karim, kalau mungkin sudah pernah dengar gitu. Dan tampaknya beliau masih di Indonesia, tetapi memang beliau pindah-pindah tempat biasanya. Sudah mengajarkan di Jogja, selesai merasa sudah sukses, maka dia akan pindah lagi ke tempat yang lain, menyebarkan ilmu qiraat ini. Karena ilmu qiraat memang beliau lihat di Indonesia masih sangat-sangat jarang dan sangat kurang, sehingga beliau hijrah dari Aljazair ke Indonesia dalam rangka untuk menyebarkan ilmu yang sudah hampir punah ini. Nah, saya mengambil pertama kali dari beliau Al-Ustadz Abu Ja'far Al-Azhari, meskipun bedanya kalau beliau itu mengambil dari gurunya secara setoran dari juz pertama sampai juz 30, sehingga kemudian mendapatkan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya hanya mengambil teori-teorinya saja, yaitu supaya saya bisa membacanya, tetapi saya sama sekali tidak setorkan kepada syekh tersebut dari 30 juz. Nah, sehingga dari sisi ini saya tidak berhak untuk memberikan ijazah di dalam riwayat Syu'bah. Tapi kalau sekedar membaca saja, maka sudah menguasai kaidah-kaidahnya dari buku-buku yang saya baca, demikian juga dari teman kami Al-Ustadz Abu Ja'far, atau juga dari yang lain-lainnya, karena sebenarnya banyak guru qiraah yang saya mengambil dari mereka, meskipun sedikit demi sedikit nih. Ada yang paling populer adalah Syekh Taufik Ibrahim Domroh. Nah, itu beliau seorang guru ilmu qiraat yang sangat terkenal di Mesir. Karyanya sangat banyak sekali. Kalau mau dicari di dalam internet, itu karya beliau yang paling bagus dalam bab ini adalah judulnya Nailul Watar fi Usulil Qiraatil Arba'ati Asyar. Nah, jadi ini beliau akan menjelaskan dalam buku ini usul qiraah yang 14. Qiraah 14 yaitu 10 yang mutawatirah, ditambah lagi qiraah 4 yang syadzah atau yang disebut juga zaidah anil asyrah, tapi sebenarnya ringkasnya disebut sebagai qiraah yang syadzah. Nah, di situ nanti akan disebutkan oleh beliau apa saja usul-usul atau kaidah-kaidah pokok dalam setiap qiraah. Qiraah Imam Asim kaidah pokoknya apa, kemudian dibagi dua kan, ada dua riwayat Hafs kaidah pokoknya apa, riwayat Syu'bah kaidah pokoknya apa. Nah, kita orang Indonesia sudah sering membahas tentang tajwid untuk riwayat Hafs, sehingga tidak perlu kita bahas lagi panjang lebar masalah tajwid ini, karena Syu'bah dengan Hafs itu satu guru, yaitu Imam Asim, maka perbedaannya sangat sedikit sekali. Contoh misalnya di dalam masalah mat jaiz atau mat wajib nih. Saya akan bukakan dari buku yang sudah saya tulis dengan judul Riwayatus Syu'bah an Asim ibni Abi Najud. Ini buku tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan riwayat Syu'bah. Riwayatus Syu'bah ibni Ayyash an Asim ibni Abi Najud, usuluha wa farshuha. Nah, kemarin sudah kita bahas juga bahwa untuk mempelajari ilmu qiraat 3 langkah. Yang pertama, kita harus mempelajari usulnya, kaidah-kaidah pokoknya, kemudian farsnya, yaitu ayat-ayat atau kata-kata yang berbeda antara riwayat yang kita pelajari dengan riwayat Hafs yang sudah biasa kita baca, baru kemudian tatbik atau praktik nih. Nah, maka di sini dalam buku ini sudah 2 yang disampaikan, yaitu usulnya maupun farsnya. Tapi memang kelemahan buku ini adalah tidak dipisahkan antara yang usul dengan yang fars, tapi digabungkan jadi satu. Tapi nggak ada masalah, kalau ada guru maka buku ini sudah sangat mencukupi insyaallah ta'ala. Dan alhamdulillah ini buku termasuk yang laris di internet, karena setelah saya posting, saya upload di internet, ternyata banyak sekali orang-orang yang mendownloadnya gitu. Nah, bisa dicari buku saya ini nanti di dalam Maktabah Nur. Kemudian antum tulis saja di sini Riwayatu Syu'bah an Asim. Nah, kemudian bahas nih. Nah,
ini muncul bukunya riwayat Syu'bah, gambarnya merah ini. Ini ada 96 halaman. Ini sudah di-download sampai 3.400 kali ini. Alhamdulillah, ini dari seluruh dunia. Dan dengan sebab buku ini, alhamdulillah beberapa orang menghubungi saya lewat WA, karena nomor WA saya memang saya tulis di situ. Mereka memberikan ya sana lah, pujian kepada buku ini. Kata mereka bagus, memudahkan orang dalam memahami riwayat Syu'bah, baik itu dari Mauritania, ada juga yang menghubungi dari Mesir, ada juga yang menghubungi dari Yaman. Banyak yang dari 3.400 ini, banyak ternyata dari orang-orang Arab juga. Saya nggak tahu ini banyaknya dari mana, tetapi ala kulli hal, ini termasuk buku saya yang paling laris di internet nih, riwayat Syu'bah, karena memang untuk memudahkan sekali. Jadi biasanya buku qiraat itu susah dibaca, susah dipahami kecuali orang-orang yang sudah banyak mendalami ilmu qiraah. Nah, saya ingin buku ini bisa dipaham oleh siapapun, yang penting dia paham bahasa Arab. Dia baru mengambil ilmu riwayat hafaz, sudah dengan membaca buku ini sudah sangat bisa memahami apa yang dimaksud dengan riwayat Syu'bah. Nah, sebagaimana biasanya, yang pertama saya sebutkan di sini qurra asyrah, siapa saja mereka, dan juga para rawi-rawinya. Imam Nafi' misalnya Al-Madani, nah ini rawinya ada 2 orang, ada Qalun sama Warsh. Kemudian Imam Ibnu Katsir, ini rawinya 2, Al-Bazzi sama Qumbul. Kemudian Abu Amr, rawinya 2, Hafiz sama Susi. Tapi Hafiz di sini bukan Hafiz yang biasa kita pakai itu ya, karena di sini adalah Hafiz Ad-Duri. Nah, kalau yang kita pakai itu kan Hafiz Al-Kufi. Kemudian qiraah Ibnu Amir, ini rawinya ada 2, Hisham sama Ibnu Dzakwan. Kemudian qiraah Imam Asim, nah inilah qiraah kita, Imam Asim bin Abi Najud, ini orang Kufah, wafat 127 Hijriah. Muridnya 2, Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi, orang Kufah juga, wafat 180 Hijriah. Dan kedua Syu'bah bin Ayyash Al-Kufi, orang Kufi juga ya, wafatnya 193 Hijriah. Nah, ini yang akan kita pelajari insyaallah taala, riwayat Syu'bah bin Ayyash. Jadi ini rawi kedua bagi Hafiz. Karena Syu'bah ini adalah rawi kedua setelah Hafiz ya, rawi kedua bagi Asim, maka sepantasnya riwayat Syu'bah inilah riwayat yang dipelajari setelah kita mengetahui riwayat Hafiz. Orang Indonesia biasanya setelah Hafiz kemudian langsung meloncat kepada riwayat Warsh. Ini sesuatu yang sangat meloncat jauh. Mestinya sebagaimana setelah kita mempelajari Sahih Bukhari misalnya, nah kita pelajari Sahih Muslim yang mirip isinya dengan Sahih Bukhari. Demikian juga dalam ilmu qiraat, setelah kita pelajari Hafiz, maka paling bagus kita pelajari Syu'bah, karena satu guru dengan Asim, sehingga ini sangat memudahkan untuk mempelajari ilmu tersebut, karena tidak banyak perbedaan, karena hanya gurunya satu. Pernah saya tanyakan kepada Ustadzuna Abu Ja'far Al-Azhari, kenapa orang Indonesia itu rata-rata setelah Hafiz langsung meloncat kepada riwayat Warsh? Kenapa tidak Syu'bah saja? Beliau mengatakan bahwa Warsh itu adalah qiraah yang paling susah di antara qiraah yang ada. Karena itu kalau orang sudah menguasai Warsh, maka insya Allah yang lain-lain itu sudah gampang sekali. Tapi tampaknya gara-gara Warsh itu cukup susah, maka orang Indonesia setelah mengetahui Warsh kemudian sudah malas untuk mempelajari yang lain karena melihat susahnya. Nah, maka di sini ada kekurangan ya. Mestinya dari Hafiz kemudian kita naik ke Syu'bah, setelah itu dicari mana yang lebih mudah. Menurut saya yang lebih mudah misalnya qiraah Ya'qub, itu sangat mudah. Mirip-mirip dengan qiraah Asim, tidak banyak perbedaan. Kalau mau juga qiraah Ibnu Katsir itu juga mudah. Adapun kalau langsung meloncat kepada Warsh, maka ini sesuatu yang menyusahkan. Apalagi lidah orang Jawa tidak biasa dengan istilahnya naqal, ada naqal di dalam qiraah Warsh itu, maka ini menyusahkan orang Indonesia untuk menerapkannya. Dan saya terus terang riwayat Warsh saya belum mempelajari, kecuali dari kitab Tahbirut Taisir, itu pun belum menguasai ini, sehingga tidak bisa menyampaikan masalah riwayat Hafiz. Kemudian ada qiraah Hamzah, muridnya 2, Khalaf sama Khallat, Khalaf sama Khallat. Kemudian ada qiraah Kisai, muridnya juga 2, Laits sama Hafiz Ad-Duri lagi, sama dengan yang tadi ya, Hafiz Ad-Duri menggurunya 2. Kemudian qiraah Abu Ja'far, ini ada muridnya 2, Isa bin Wardan sama Ibnu Jammas. Kemudian qiraah Ya'qub, muridnya 2, Ruwais sama Rauh. Kemudian qiraah Khalaf,
Muridnya dua, Ishaq bin Ibrahim sama Idris bin Abdul Karim. Tapi untuk menghafal qiraah-qiraah ini mudah sekali nih. Kita hafalkan dari urutan kotanya saja. Misalnya dari Madinah ada Imam Nafi, kemudian pindah ke Imam Nafi sama Abu Ja'far nih. Kemudian pindah ke Mekah, di Mekah ada Abu Ja'far. Nah, untuk mengurutkannya seperti itu, insya Allah lebih mudah. Tapi kemudian di sini ada Tarjamatul Imam Syu'bah, biografi ringkas Imam Syu'bah. Beliau adalah Syu'bah bin Ayyash bin Salim Al-Azdi Al-Kufi Al-Khayyat, seorang penjahit. Jadi para ulama mereka juga punya pekerjaan supaya mereka tidak terhinakan, karena kalau orang tidak punya duit akhirnya minta-minta, mengajar dengan minta duit kepada muridnya, ini menjadi terhinakan. Maka untuk menjaga kehormatannya mereka juga mencari uang dengan pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga sama sekali dari pengajaran mereka tidak minta duit sama sekali dari murid-muridnya. Bahkan banyak di antara para ulama kita yang mereka sama sekali tidak mau menerima apapun pemberian dari muridnya atas mengajarnya. Meskipun kalau fikih saya adalah yang saya pakai ya, ketika kita mengajar dan kemudian kita diberi, maka paling bagusnya adalah kita menerimanya. Yang penting dalam hati jangan sekali-kali mengharapkan apalagi meminta. Itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, wa anta ghairu musyrif, kalau engkau itu kedatangan harta, yaitu ada orang memberi harta, wa anta ghairu musyrif, sementara engkau tidak mengharap-harap, wala sa'il, juga tidak meminta, fakhudhu, maka ambillah. Nah, ini sabda Nabi SAW pesan kepada kita. Kalau ada harta datang, kita tidak mengharap, tidak meminta, terima saja. Kalau kita tidak mau menggunakan harta tersebut, kita bisa menyedekahkannya, dan itu menambahkan pahala pada kita. Nah, maka pertama fadilahnya adalah kita mengamalkan hadis Nabi SAW kalau kita menerimanya. Yang kedua, kalau kita tidak mau memakai karena mungkin merasa bahwa ini tidak bagus saya pakai karena saya pengennya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengajar, maka nggak ada masalah antum nggak pakai karena mungkin sudah cukup punya penghasilan dari tempat yang lain. Antum bisa gunakan untuk sedekah dan sebagainya, ini menambah pahala. Maka di sini dua fadilah kita kumpulkan. Ini hadis riwayat Darimi. Hadis ini al-hadis muttafaqun alaih. Hadis derajatnya muttafaqun alaih. Tapi kembali ke Imam Syu'bah tadi. Beliau aliman faqihan fid din, seorang alim yang faqih. Wafatnya juga di Kufah. Aradul Quran ala Asim 3 marat. Beliau sudah menyetorkan hafalan Quran kepada Imam Asim sebanyak 3 kali. Jadi para ulama qurra ini memang mereka terkenal gara-gara mereka sungguh-sungguh dan fokus dalam ilmu qiraah. Tidak mencukupkan diri setoran 1 kali, setorannya 3 kali, bahkan ada yang setoran 20 kali. Ada juga yang setoran sampai sampai matinya atau sampai wafatnya kiainya tersebut. Padahal berapa tahun sudah sama syekhnya ini. Sehingga kalau setiap tahun bisa setoran 1 kali, berarti kalau dia suhbahnya 20 tahun berarti sudah bisa 20 kali setoran. Yang dimaksud arodo itu adalah menyetorkan bacaan kepada qari, kepada seorang guru. Warwa anhul hurufa sama'an min ghairi ardin khalqun katsir. Meriwayatkan dari beliau huruf-huruf, yaitu bacaan-bacaan Quran ini secara sama'i, tidak secara setoran, banyak orang. Jadi memang meriwayatkan ilmu qiraah ada 2 jalur atau ada 2 cara. Ada cara yang pertama dan itu yang paling bagus adalah secara ardun, yaitu kita setorkan, kita baca, kemudian guru kita mendengarkan, kalau ada kesalahan akan dibetulkan. Nah, itu adalah cara yang paling bagus, yang sekarang ini dipakai adalah itu. Nah, cara yang kedua dulu dipakai juga, yaitu adalah samaan, secara mendengarkan. Gurunya membaca, sementara kita sebagai murid mendengarkan saja, tidak setor sama sekali. Nah, ini juga mu'tabar seperti ini, tetapi untuk masa sekarang ini yang mu'tabar, yang dipakai adalah yang setoran. Adapun sama'i saja, maka sebagian orang mendengar tapi tidak bisa mempraktekkan, sehingga tidak cukup dengan mendengar saja. Kemudian beliau termasuk a'immatus sunnah, imam-imam sunnah. Beliau adalah seorang rawi yang thiqah. Ini banyak sekali biografinya. Salah satunya beliau mengatakan, man za'ama anna al-Qur'an makhluk fa huwa indana kafirun zindikun aduwullah la nujalisuhu wa nukallimuh.
Siapa yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk, maka dia adalah orang yang kafir, zindik, musuh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mau duduk bersama dia dan kami tidak mau bicara dengan dia. Jadi beliau betul-betul termasuk ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, sehingga beliau tidak mengikuti pendapat-pendapat sesat dalam firqah-firqah sesat seperti ini yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk, yang itu merupakan pendapat Mu'tazilah maupun yang lain-lainnya. Imam Az-Zahabi dalam Al-Mizan mengatakan bahwa saduqun rubbama yahim. Beliau Imam Syu'bah seorang rawi yang saduq, yang jujur, yang kadang-kadang salah. Nah, kadang-kadang salah ini biasa, nggak ada masalah ya, namanya manusia pasti ada salahnya, dan ini tidak menyebabkan riwayatnya jadi dhaif dalam periwayatan ilmu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung aja masuk pada usul sama farsnya yang kita gabung di sini. Ini saya urutkan dari surah Al-Fatihah. Perbedaannya apa saja antara riwayat Syu'bah dengan riwayat Hafs? Maka pada surat Al-Fatihah di sini saya katakan la khilafa fiha baina Hafsin wa Syu'bah. Enggak ada perbedaan antara Hafs dengan Syu'bah. Jadi sama sekali bacaannya sama persis, gitu. Tidak ada perbedaan dengan Imam Hafs karena memang gurunya sama, yaitu Imam Asim. Adapun surah Al-Baqarah, maka di situ ada 24 perbedaan. Nah, di sini sudah saya sebutkan perbedaannya apa, kemudian tempat bedanya di mana, ini sudah saya cetak tebal. Sehingga ini betul-betul sangat memudahkan bagi pemula. Insya Allah kalau paham bahasa Arab, baca buku ini tanpa guru pun paham. Tapi memang ilmu itu dari dulu sampai sekarang cara mempelajarinya adalah bukan dari buku, tetapi dengan guru. Adapun buku itu sebagai tambahan saja, sebagai tawassu'an. Ya, setelah kita mempelajari dasar-dasarnya, baru kita tawassu', kita meluaskan cakrawala ilmu kita dengan membaca buku-buku ulama yang ada. Bacaan yang pertama nih, saya baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Qara'aha Syu'bah biidghami dzal fi ta. Syu'bah membacanya dengan mengidghamkan, memasukkan dzal pada ta. Jadi biasanya ittakhadhtum, ittakhadh, dzalnya ada ya. Kalau Hafs begitu. Nah, kalau Syu'bah tidak, dzalnya hilang. Yang namanya idgham itu huruf pertama masuk pada huruf kedua, sehingga huruf pertama hilang total menjadi huruf yang kedua. Ittakhadh menjadi ittakhadtum, ittakhadtum. Jadi tak murni, taknya jadi dua, ittakhadtum. Nah, ini termasuk usul atau apa termasuk farsh? Ini termasuk usul. Apa sih bedanya usul sama farsh? Kalau usul itu adalah yang ada kaidahnya. Dzal ketemu ta, sukun ketemu ta, itu menjadi idgham. Ini ada kaidahnya. Sehingga bisa dikiaskan baik ayat ini maupun ayat-ayat yang lain, pokoknya ada dzal sukun ketemu ta, maka pasti berubah begini. Ini namanya usul. Jadi usul itu disebut usul itu kalau bisa dikaidahkan. Adapun kalau tidak bisa dikaidahkan, maka itu namanya farsh. Nah, untuk buku ini untuk memudahkan, saya sengaja kumpulkan antara farsh dengan usulnya. Yang penting kalau ada gurunya pasti akan bisa menjelaskan mana yang usul, mana yang farsh. Kemudian yang kedua, misalnya atattakhiduna huzua. Biasanya kita membacakan huzwa, maka Imam Syu'bah membacanya bil hamzi, dengan hamzah. Nah, ini juga termasuk apa? Termasuk usul ya. Sehingga ada kaidahnya, yaitu untuk kata-kata huzwa ada hamzahnya ini menjadi wawunya menjadi hamzah. Demikian juga di sini qul attakhadtum, attakhadtum ini sudah sama dengan yang pertama tadi, yaitu bil idgham. Ini sengaja saya ulang lagi supaya memudahkan. Jadi semua ittakhadtum saya sebutkan dalam buku ini, sehingga buku ini jadi agak tebal, ada 92 halaman. Ini gara-gara semuanya usul-usul yang ada itu semuanya ditampilkan lagi. Dan memang tujuannya untuk memudahkan. Sekarang contoh farsh. Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 85, "Wa mallahu bighafilin 'amma ya'malun." Nah, ya'malun di sini bil ya. Imam Syu'bah membacanya dengan ya, ya'malun. Sementara Imam Hafs biasanya membacanya dengan ta, ta'malun. Nah, di sini kaidahnya ada enggak? Enggak ada. Sehingga untuk membaca ya atau ta ini tergantung kepada riwayat dari gurunya. Riwayat dari guru kita dari gurunya, sampai bersambung kepada Imam Syu'bah. Nah, Imam Syu'bah itu membacanya dengan huruf ya, ya'malun. Nah, Imam Syu'bah
bukan berarti ketika dia menyelisih hafaz itu dia buat-buat sendiri, enggak. Imam Syu'bah meriwayatkan ini juga dari gurunya Imam Asim. Imam Hafaz membaca ta'malu juga meriwayatkan dari gurunya Imam Asim. Maka Hafaz itu pernah mengatakan kepada Imam Asim, wahai Imam Asim, Syu'bah itu dia sering menyelisih saya, dia membaca beberapa bacaan yang berbeda dengan saya. Nah, maka oleh Imam Asim dijawab, ya nggak ada masalah, saya berikan bacaan kepada engkau dari riwayatnya fulan, misalnya dari riwayatnya Ibnu Abbas, ya qiraahnya Ibnu Abbas. Sementara saya berikan kepada Syu'bah ini adalah qiraah Ibnu Mas'ud, misalnya begitu. Nah, maka karena sumbernya berbeda, akhirnya bacaannya pun juga berbeda. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 97, Jibril dibaca oleh Imam Syu'bah menjadi Jabrail. Nah, ini Jibril ini termasuk kata yang di dalam Quran banyak sekali model bacaannya. Boleh dibaca Jibril, boleh dibaca Jabril, boleh dibaca Jabroil, boleh juga dibaca Jabroil. Jadi ada 4 minimal, kayaknya ada satu lagi cuma saya udah lupa. Kemudian Mikala oleh Imam Syu'bah dibaca dengan bacaan Mikaila. Dan ini tidak bisa dikiaskan, ya. Artinya tidak semua tempat kemudian dibaca Mikail, nggak begitu. Artinya untuk qiraah ini memang para ulama sudah punya kaidah. Kaidah ini sangat terkenal bahwa kaidah dalam ilmu qiraah adalah al-qiraatu sunnatun muttaba'ah. Qiraah Quran itu adalah satu sunnah yang diikuti. Artinya tidak bisa kita buat-buat sendiri. Karena di sini Mikail, maka nanti di tempat yang lain misalnya kita baca Mikail juga enggak. Bahkan dalam satu ayat itu bisa tulisannya sama tapi bacanya berbeda. Misalnya nih. Nah ini, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمِي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمِي وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Ini Imam Syu'bah membacanya bil imalah, dengan imalah. A'mi, imalah. A'mi, 2 kali a'mi semuanya imalah. Kalau kita baca dengan qiraah Imam Ya'qub, ternyata yang dibaca imalah hanya satu saja. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمِي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Jadi satu ayat, sementara tulisannya sama, tetapi bacaannya berbeda. Yang pertama a'mi pakai imalah, yang kedua a'ma dengan fathah biasa. Kok bisa seperti ini? Nah, kok bisa itu nanti ilmu lain untuk menjawabnya, namanya ilmu taujihil qiraat. Jadi qiraat ini perlu ditaujih. Kenapa sih di pertama dibaca imalah, kemudian yang kedua tidak dibaca imalah? Ada salah satu cabang dari ilmu qiraat, yaitu namanya ilmu taujih qiraat. Adapun taujihnya adalah karena a'ma di sini yang dimaksud adalah bukan buta mata, tapi buta hati. Nah, karena itu untuk diketahui bahwa yang dimaksud di sini bukan mata, buta mata, maka dibaca dengan bacaan yang berbeda, ya, a'mi, supaya orang tahu bahwa buta di sini buta khusus, yaitu buta hatinya. Maka terjemahnya, barang siapa yang buta hati di dunia, maka di akhirat dia akan buta mata, dan dia akan lebih sesat jalannya. Maka ringkasnya, untuk perbedaan apa saja yang ada di dalam riwayat Syu'bah, antum bisa baca buku saya ini, dan paling bagus membacanya di depan guru. Apabila di tempat antum ada seorang ahli qiraat, misalnya Imam Syu'bah, dia mengetahui misalnya, bagus antum baca, antum bawa buku ini, kemudian antum bilang saya mau setoran riwayat Syu'bah yang berbeda-beda saja ayat-ayatnya dengan riwayat Hafs. Jadi dengan membawa buku ini seperti sudah mensetorkan riwayat Syu'bah dari awal sampai akhir Quran. Karena ayat-ayat yang lain itu semuanya sama dengan Hafs. Nah, maka di sini bagusnya buku ini adalah memudahkan orang untuk mensetorkan riwayat Syu'bah secara cepat. Karena kalau dia harus setoran dari juz pertama sampai juz 30, ini memakan waktu yang lama, dan memang yang mendapatkan ijazah untuk bisa mengajarkan dan memberikan ijazah lagi kepada muridnya adalah yang sudah setor 30 juz seperti itu. Biasanya di Indonesia begitu. Dan dalam buku ini, setiap akhir pembahasan satu surat, saya kasih khulasah, ringkasan. Jadi ringkasan perbedaannya apa saja. Pertama, liyasu'a, biasanya liyasu'u. Uffi, biasanya uffin.
bil qustasi biasanya bil qistasi, taquluna biasanya yaquluna, yusabbihu biasanya tusabbihu, wa rajlika biasanya wa rajilika, a'mi biasanya a'ma, khalfaka biasanya khilafaka, wanae biasanya dibaca wanaa ya. Jadi betul-betul insyaallah buku ini yang saya tahu adalah buku paling mudah dalam memahami riwayat Imam Syu'bah karena ditulis oleh orang yang tidak berilmu sehingga penulisannya tentu saja sesuai dengan orang-orang yang seperti dia, yaitu memudahkan. Adapun tulisan para ulama biasanya susah untuk dipahami karena memang ditulis oleh seorang yang ilmunya sangat banyak dan ditulis untuk orang-orang khusus, orang-orang yang sudah mendalami ilmu qiraat secara khusus sehingga hanya mereka lah yang bisa paham tulisan tersebut. Taib, untuk majelis ini supaya kita pulang dengan membawa riwayat Syu'bah meskipun 1 atau 2 surat, saya ambilkan surah Al-Humazah. Suratul Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Oh, enggak ada. Bentar. Mumaddadah. Oh, enggak ada. Fi. Nah, ini. Taib, surah Al-Humazah fihi thalathah furuq. Ada 3 perbedaan. Yang pertama, wa ma adraka bi imalatir ra. Ini sebenarnya bi imalati fathatir ra gitu ya. Fathahnya ra diimalahkan, tapi untuk meringkas tulisan saya memang sengaja bi imalatir ra. Jadi bacaannya wa ma adraka mal hutamah. Kemudian ayat yang ke-8, innaha alaihim musadah. Mu menjadi mu. Kemudian fi umudim mumaddadah. Biasanya fi amadim mumaddadah. Tapi kita buka mushaf Al-Quran surah Al-Humazah. Saya akan baca dari awal sampai akhir, kemudian nanti antum bisa tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'umudim mumaddadah. Baik, mari kita baca bersama ya. Untuk yang akhwat tidak mengeluarkan suara nggak ada masalah. Untuk yang ikhwan silahkan dibuka mic-nya. Bersama aja gitu. Tayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'umudim mumaddadah. Ya, saya tadi dengar ada yang membaca fi amadin ya, salah ya, fi 'umudin. Jadi ain sama mimnya di dhamma, fi 'umudim mumaddadah. Baik, termasuk usul yang perlu diperhatikan adalah mad jaiz sama mad wajib. Kalau kita di Indonesia seringkali disampaikan guru-guru tajwid mad jaiz ini panjangnya sampai 4 harokat ya kan?
Misalnya tadi, demikian juga wama, ya, wama adraka, wama 4 nih. Adapun untuk mad wajib biasa kita dalam riwayat Hafs itu adalah 6 harokat. Misalnya jaa, ya 6. Nah, untuk riwayat Syu'bah ini yang mad jaiz ini hanya 2 harokat. Jadi lebih cepat nih, 2 harokat. Sementara yang mad wajib ini hanya 4 harokat nih. Jaa nih. Mudah-mudahan saya nggak salah ingat nih, karena sudah lama tidak memakai Syu'bah ini sehingga jadi agak lupa sedikit. Tapi perbedaannya ringkas saja, dan dalam mad jaiz ini dan mad jaiz sama mad wajib ringkasnya gini. Ada bacaan yang matnya itu disebut mad qasr, ada mad tawassut, ada mad isba. Yang disebut mad qasr itu adalah 2 harokat, A2 nih. Tawassut itu 4 harokat, isba itu adalah 6 harokat. Nah, qiraat mutawatirah itu nanti perbedaannya cuma gini-gini aja. Jadi mad jaiznya ambil yang mana? Ambil qasr atau tawassut atau isba'. Mad wajibnya juga begitu, ambil tawassut atau ambil isba'. Nih, kalau mad wajib tidak ada yang qasr, nggak ada. Nih. Adapun mad jaiz, maka ini bisa milih, bisa qasr, bisa tawassut, bisa isba'. Nah, sekali lagi saya ulangi, untuk riwayat Syu'bah mad jaiznya adalah pakai qasr 2 harokat, untuk mad wajibnya kita pakai tawassut 4 harokat. Nah, maka tadi saya sengaja membacanya pendek. Memang ini kita baca riwayat Syu'bah. Wa ma adrika. Wa ma adrika, enggak usah panjang-panjang. Termasuk juga ha ini ya. Ini dihukumi sama dengan mad jaiz nih. Yahsabu anna ma lahu akhlada. 2 harokat aja. Kalau biasanya kita dalam hafaz kan 4 harokat atau 6 harokat itu kan. Ma lahu, panjang nih. Mafsilah tawilah ini. Tayyib. Saya ulangi lagi surat Al-Humazah, tetapi saya baca dengan bacaan campuran. Campuran itu artinya kita kumpulkan qiraat ashr yang mutawatirah digabungkan dalam satu surat. Dan kemarin sudah saya sampaikan hal itu boleh menurut imam-imam ahli qiraat. Termasuk salah satunya adalah Al-Imam Ibnul Jazari. Dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan boleh menggabungkan seperti itu selama tidak mengubah makna dari ayat Al-Quran yang kita baca tersebut. Kalau menyebabkan berubahnya makna, maka ini tidak boleh. Karena itu dalam ilmu qiraat memang sebagaimana dikatakan oleh guru kami dari Suriah, beliau mengatakan ilmu qiraat ini orang kalau mau memperdalamnya dia harus paham juga ilmu nahwu shorof. Karena kalau dia tidak paham ilmu bahasa Arab, minimal nahwu shorof, dia tidak akan paham kenapa ini dibaca begini, kenapa dibaca begitu. Sehingga kalau dia akan mencampur qiraat, itu nanti bisa mengubah makna. Nah, karena itu jangan sekali-kali mencampur qiraat kalau belum menguasai dasar-dasar ilmu nahwu dan shorof. Karena nanti dia akan mengubah makna tanpa dia sadari. Baik, perhatikan di mana saya perbedaannya, antum kasih tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazih alladzi jamma'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamih wa ma adraka mal hutamih narul-lahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'umudin mumaddadah. Bisa ditirukan kira-kira nggih? Coba ya kita ulangi bersama sambil antum perhatikan di mana tadi tempat perbedaannya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazih alladzi jamma'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah
kalla layunbadanna fil hutamih wa ma adrika mal hutamih narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'umudin mumaddadah. Ya. Perbedaannya yang pertama, lumazah kita baca lumazih karena ini waqaf. Ini seingat saya qiraah Kisai. Kemudian jam'a pakai tasydid. Kemudian yahsibu sinnya di kasrah. Kemudian hutamih lagi-lagi imalah karena ini waqaf. Adrika imalah tadi sudah, hutamih imalah, muqadih imalah, afidih imalah. Jadi pokoknya setiap ketemu dengan tak marbutah yang waqaf, maka itu bacaannya imalah. Ini dalam salah satu thariq untuk qiraah Imam Al-Kisai. Alaihum ini qiraah Ya'qub. Kemudian musadah kita baca musadah sebagaimana riwayat Syu'bah. Nah, di sini Syu'bah tidak pakai dih karena apa? Syu'bah tidak menggunakan imalah di dalam tak marbutah. Kemudian fi umudin ini tadi sudah mumaddadih seperti biasa imalah. Baiklah, ini kira-kira sebagai daw untuk atau madkhal untuk qiraah riwayat Imam Syu'bah, supaya kita paham bahwasanya ternyata ilmu qiraat itu sangat-sangat luas sekali, dan ini menyebabkan kita jadi tahu diri bahwa kita ternyata sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Ini surah Al-Isra ayat 85. Ada 10 qiraah mutawatirah, masing-masing punya 2 rawi, berarti ada 20 bacaan, ada 20 qiraah, yaitu riwayat-riwayat tersebut nih. Nah, dari 20 bacaan ini kita baru menguasai satu, riwayat hafaz, Masya Allah. Jadi ilmu qiraah kita baru 1/20 dari yang sahih atau mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya wasiatkan kepada siapapun yang di tempatnya ada ahli qiraat, maka setelah antum mendapatkan ijazah dari guru untuk membaca riwayat hafaz, hendaklah antum perluas lagi bacaannya dengan riwayat-riwayat yang lain dan qiraah-qiraah yang lain, karena ilmu qiraah ini termasuk ilmu yang sudah sangat jarang sekali dibicarakan. Sehingga bahkan ada sebagian ulama ketika disodori satu kitab tafsir, dia mengatakan ini bukan tafsir Quran, tapi ini adalah tafsir riwayat hafaz nih, karena dia menafsirkan sesuai dengan bacaan hafaz saja. Padahal antara satu bacaan dengan bacaan yang lain, karena bacaannya berbeda, tentu saja tafsirnya jadi berubah nih. Contoh yang gampang aja nih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah As-Saffat, ini perkataan Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza turi. Tentu saja berbeda tafsirnya dengan fanzur madza tara. Tara ra'yun, pendapat. Madza tara, apa pendapatmu? Ya. Atau madza turi, apa yang akan kamu tampakkan, apa yang kamu tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu taat kepada Allah, mau disembelih atau tidak mau disembelih. Nah, ini adalah tafsir yang berbeda dan terjemah yang berbeda dengan sebab bacaan yang berbeda. Karena itulah para ulama mengatakan al-qira'atani bimathabati al-ayatain. 2 qiraah yang berbeda itu sama dengan 2 ayat yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kemudian sudah selesailah majelis kita sore ini, sehingga yang mau meninggalkan majelis dipersilahkan. Tetapi ini ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Saya akan menjawabnya insyaallah taala pada majelis ini. Barangkali ada juga yang mau bertanya sekarang tentang bahasan kita sore ini. Dipersilahkan kalau ada, langsung live, nggak ada masalah.
wadih kulluh, semuanya jelas gitu insyaallah. Enggak ada yang perlu ditanyakan. Tanya Ustaz, Fadhal. tentang qiraah ini yang 20 riwayat itu semua itu berarti dibaca oleh Rasulullah gitu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada umatnya, sehingga beliau menyetujui dibaca oleh umatnya seperti ini karena mereka kan ardun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka membaca di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menerima bacaan tersebut. Hadis yang paling terkenal dalam bab ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang dia meringkus Sayyidina Hisham bin Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini sahabat Nabi yang 60 tahun di masa jahiliyah hidup, kemudian 60 tahun lagi di masa Islam. Jadi usianya 120 tahun nih. Nah, ini putranya juga sahabat Hisham. Pada suatu hari sami'tu, saya mendengar, kata Sayyidina Umar, Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat Al-Furqan, membaca surah Al-Furqan, surat ke-25, ala ghairi ma aqra'uha, dengan bacaan yang tidak saya baca. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha, sudah membacakan surat Al-Furqan kepada saya, kata Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar merasa yakin bahwa yang benar bacaan saya. Ini Hisham ngawur nih. Wa kitu ana ajala alaih, saya nyaris untuk tergesa-gesa, yaitu akan meringkus orang tersebut pada waktu sholat tadi. Thumma amhaltuhu hatta sarafa, akhirnya dia menyabarkan diri sampai pergi dari selesai dari sholatnya. Thumma labbabtuhu biridaihi, kemudian baru saya ringkus dia dengan selendang dia. Jadi dipegang dengan ditangkap selendangnya, dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan, ya Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra'u ala ghairi ma aqra'taniha, saya mendengar orang ini membaca dengan bacaan yang tidak engkau ajarkan kepada saya. Maka Rasulullah mengatakan, arsilhu, lepas dulu dia, ini sahabatmu, jangan diringkus begitu. Kemudian Nabi mengatakan, iqra', bacalah wahai Hisham. Maka Hisham membaca. Maka Rasulullah mengatakan, hakadza unzilat, seperti itulah surat Al-Furqan diturunkan. Sudah benar. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar ini bertanya, wahai Hisham, kamu itu membaca Quran kayak begini, siapa yang ngajari kamu? Hisham mengatakan, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang mengajari saya. Jadi sama-sama merasa diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Nabi mengajarkan kepada Hisham sesuai bahasa yang biasa dipakai oleh Hisham, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada Sayyidina Umar sesuai dengan bahasa yang biasa dipakai oleh Sayyidina Umar. Memang lahjah atau logat itu semuanya dalam bahasa Arab, dalam bangsa Arab berbeda-beda. Guru-guru kita dari Suriah misalnya, mereka orang-orang yang paling sering menggunakan imalah, mumaddadi, ya itu bahasa Suriah sampai hari ini. Kalau antum lihat misalnya kajian di YouTube ya, gurunya Suriah, nanti pasti ngomongnya begitu. Dia suka pakai imalah pada ta marbutah di akhir. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, iqra', sekarang kamu Umar baca. Dibaca oleh Sayyidina Umar, beliau Rasul mengatakan, hakadza unzilat, ya seperti itu diturunkan, sudah benar. Innal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf, memang Quran itu diturunkan atas 7 huruf, maksudnya 7 logat. Faqra'u minhu ma tayassar, maka bacalah darinya apa yang mudah. Nah, ternyata yang paling mudah untuk orang-orang ajam, orang-orang non-Arab seperti kita adalah qiraah Imam Asim dan yang dari jalur riwayat Imam Hafs. Dengan sebab itulah riwayat Hafs ini jadi tersebar di seluruh dunia sekarang ini. Dulu-dulu riwayat Hafs ini tidak terkenal. Tapi begitu khilafah Utsmaniyah kemudian menyebarkan dakwah Islam ke luar Arab, akhirnya banyak yang masuk Islam dari orang-orang non-Arab, mereka orang-orang ajam, susah bahasa Arab, sehingga mereka diajarkan kepada mereka qiraah Asim, riwayat Hafs, supaya Quran mudah untuk mereka baca. Dan itulah mulai sejak itulah kemudian riwayat Hafs jadi terkenal sampai seluruh dunia sekarang ini. Nanti suatu saat mungkin bisa jadi Allah ubah lagi riwayat Hafs jadi kemudian punah karena orang memilih riwayat yang lebih lezat lagi misalnya, maka bisa punah. Maka insya Allah nanti kalau ada waktu yang lain kita akan bicara qiraah yang jarang diketahui orang, yaitu idgham kabir. Idgham kabir itu adalah idgham antara huruf yang berharokat dengan huruf yang berharokat.
Kalau idgham shaghir itu kan antara huruf yang sukun dengan huruf yang berharakat ya. Ittakhaltum. Nah, zalnya sukun ketemu dengan ta yang dhammah, diidghamkan, itu idgham shaghir. Nah, ada qiraah ya, dalam qiraah Abu Amr itu ada idgham kabir, yaitu ketika dua huruf bertemu, satunya berharokat, satunya juga berharokat. Nah, ini bisa diidghamkan. Dan ini menurut saya adalah qiraah yang sangat-sangat lezat sekali. Sehingga kita membaca Quran itu jadi lebih ringan daripada kalau kita memakai riwayat Imam Hafiz. Sehingga saya katakan bisa jadi suatu saat riwayat Imam Hafiz ini jadi punah, kemudian digantikan oleh riwayat yang lain yang dirasa orang lebih lezat untuk digunakan. Contoh misalnya, idgham kabir misalnya, فَإِذَا قَضَيْتُمْ manasikum, kan enak ini. Kalau manasikakum, ini lebih susah, kika, manasikakum, kakum, ini kesuwen, manasikum lebih enak. Demikian juga suatu saat nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan pelajari juga idgham untuk huruf-huruf yang tidak biasa diidgham pada riwayat Hafiz, misalnya bal, hal, kemudian qad dan sebagainya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Mujadalah, Qas-sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Qas-sami'allah, daripada qad sami'allah, kan lebih enak Qas-sami'allah. Nah, ini namanya idgham, tapi idgham shaghir ya, karena ini harakat sukun ketemu dengan harakat, maka disebut idgham shaghir. Demikian juga misalnya salah satu teman saya mengatakan, boleh enggak kadzabat samudu ini diidghamkan? Saya tanya, kenapa ente pengen idgham? Karena bagi lidah saya kadzabat samudu ini susah. Kadzabat samudu susah, kata dia. Nah, saya bilang dalam Hafiz enggak ada idgham, tetapi dalam riwayat yang lain ada idgham. Boleh. Kadzabat samudu, enggak ada masalah. Kadzabat samudu, enggak ada masalah. Karena itu ada istilah idgham mutajanisain, idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain. Ketika hurufnya itu mirip sifatnya, atau ketika huruf itu adalah mirip makhrajnya, nah, itu menyebabkan adanya idgham di situ. Salah satunya ini ya, ta sama sa, ini kan sama. Ta, at, as. Nah, tempatnya sama sehingga bisa diidghamkan. Kadzdzabas samudu. Nah, ada sesuatu yang salah yang perlu saya tegaskan di sini supaya tidak ada yang menerapkannya. Wa inaban wa qadba. Ya, ini dot dengan ba ini tidak ada idgham sama sekali. Karena dulu saya pernah mendengar ada yang menjelaskan ini bisa idgham. Nah, ini setelah saya tanyakan kepada Syekhuna Kamal Adnan dari Lebanon, beliau termasuk juga salah satu ulama ahli qiraat di sana. Nah, beliau itu mengatakan tidak ada sama sekali jalur manapun yang membaca qadba ini dengan bacaan idgham. Jadi ya dotnya harus tetap dot. Wa inaba wa qadba. Enggak ada wa qabba, enggak ada. Bacaan qabba itu jelas salah. Salahnya dari sisi pertama, tidak ada satupun torik atau jalur atau riwayat yang menyebutkan hal itu dari jalur-jalur qiraah yang sudah mu'tabar dalam kitab-kitab. Kemudian yang kedua, dari sisi makhrajnya sudah sangat jauh. Ba itu kan di lidah, ab. Sementara dhad itu ke dalam, ya, di dalam di balik gigi kita. Nah, sangat jauhnya antara dhad dengan ba ini menyebabkan tidak mungkin adanya idgham sama sekali. Ya. Jadi mungkin ini yang membaca idgham ini salah paham dari guru yang menyampaikan mungkin, atau gurunya mungkin yang salah karena dia salah paham dari gurunya yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu adalah hubungan kerabat antara ahlinya. Sehingga kalau ada orang salah itu pasti akan ketahuan oleh ulama-ulama yang lain yang ahli. Inilah makna dari al-ilmu rahimun baina ahli. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat saya bicarakan. Mohon maaf ternyata ini WA saya buka nggak bisa, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk saya belum bisa menjawabnya hari ini. Mungkin saya akan jawab secara WA saja insyaallah taala. Jadi mohon maaf kepada yang sudah ngirim pertanyaan, saya tidak bisa menjawabnya dalam majelis ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.